Selamat pagi, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dan kali ini akan dibahas tentang relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi? Relasi itu memasangkan elemen-elemen pada dua himpunan. Sebagai contoh di sini kalau kita punya himpunan A dan B dengan A-nya begini, ini ya yang pertama yang di diagram A. Ini relasinya. Ini dari himpunan yang beranggotakan ini 3, 4, dan 5, kemudian ke himpunan B yang beranggotakan 2, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat di sini dengan tanda panah ke kanan ya, ini berarti bahwa 3 berelasi dengan 2, 3 berelasi dengan 6, 4 berelasi dengan 7, dan dalam hal ini 5 berelasi dengan 6. Dan seterusnya demikian juga untuk yang relasi pada B dan C. Nah, fungsi itu adalah kejadian khusus dari relasi yang mana di sini ini kita perhatikan relasi F dari himpunan A ke B. Jadi di sini F-nya ini dari himpunan A ke himpunan B. Ini disebut fungsi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota X yang berada di A itu memiliki pasangan dengan tepat satu anggota B. Ya, dalam hal ini kemudian dituliskan seandainya ini X kemudian pasangannya di sini ini Y, X dan Y ini dikatakan berelasi, jadi X berelasi dengan Y dan akan kita tulis dengan Fx sama dengan Y seperti ini. Ya. Nah, dalam hal ini himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal fungsi, kemudian himpunan B itu disebut sebagai kodomain atau daerah kawan atau daerah kawan dari fungsi F ya. Nah, dengan menggunakan definisi itu mari kita perhatikan beberapa diagram berikut ini. Ya, yang atas ini ada 3 diagram, ini semuanya adalah fungsi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini himpunan A sebagai domain dari fungsi F di sini. Ini semua elemennya memiliki pasangan di B dan pasangannya tepat satu. Tidak tepat satu itu maksudnya dia bisa begini. Jadi ini kalau dia begini ini dia tidak akan menjadi fungsi ya, karena di sini dalam hal ini berarti pasangannya lebih dari satu. Nah, untuk fungsi F yang pertama ini semua elemen A memiliki pasangan tepat satu di B. Meskipun di sini 1 dan 2 ini memiliki pasangan yang sama, tidak ada masalah di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ini juga demikian. Semua yang ada di A ini memiliki tepat satu kawan atau pasangan di himpunan B. Yang ketiga di sini ini juga demikian. Nah, contoh yang bukan fungsi seperti apa? Contohnya ini, jadi di sini ini 5, ini tidak memiliki pasangan. Jadi demikian di sini ini relasi dari A ke B ini bukan fungsi. Kemudian di sini ini juga demikian, 1 dan 5 ini tidak memiliki pasangan di B. Kemudian lebih lanjut juga ini apa? 3 ini memiliki pasangan dan pasangannya lebih dari 1. Di sini ada 1, 3 dan 6. Kemudian yang ketiga di sini ini semua elemen di A memiliki pasangan di B tetapi tidak tepat satu. Karena kita lihat ada 4 yang memiliki pasangan lebih dari satu ya. Dalam hal ini 8 dan 12. Nah, kemudian domain fungsi F itu bisa dinotasikan dengan df ya. Nah, kemudian dalam hal kita tidak menyebutkan kita apapun gitu ya, maka kita sepakati bahwa domain fungsi F itu semua elemen atau di sini adalah himpunan terbesar dalam R sehingga F itu terdefinisi ya. Jadi kita bisa tuliskan di F ini sebagai himpunan ini X anggota R dengan Fx-nya ada atau terdefinisi. Kemudian kalau kita punya fungsi F ini dari A ke B, himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A itu akan kita sebut sebagai range atau daerah hasil dari fungsi F dan kita notasikan dengan RF atau image F ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Jadi, misalkan kita punya begini ya. Jadi, misalkan himpunan A dan B ini adalah himpunan yang sama, yaitu himpunan semua
bilangan real. Kemudian kita punya relasi ini ya, ini dari A ke B, ini relasinya F, tetapi pendefinisiannya itu ini X dibawa ke Y, jadi X berelasi dengan Y. Saya tulis ulang ya, X berelasi dengan Y atau oleh F ini ya, berelasi F dengan Y, berelasi F dengan Y, yang ini kita tulis sebagai Y sama dengan Fx. Itu di sini ini definisinya jika dan hanya jika, ini ya tanda panah bolak-balik begini, ini maksudnya jika dan hanya jika. Definisinya adalah kalau kita punya X nya ini misalkan harga mutlak Y plus 1. Nah, dengan definisi yang seperti ini, F ini bukan fungsi. Mengapa? Ya, F ini bukan fungsi sebab ada misalkan apa? Sebab ada gitu ya, X sama dengan misalkan berapa? 2 yang ini memiliki pasangan lebih dari 1. Ya, yaitu apa? Dalam hal ini Y1 nya adalah minus 1 dan Y2 nya sama dengan 1. Ya, karena kalau kita masukkan ke sini ini kan X nya Y1 nya minus 1, kalau di harga mutlak jadi 1 tambah 1 itu 2. Demikian juga untuk Y2 sama dengan 1, kita akan peroleh X yang sama. Jadi dengan formula seperti ini kita tidak akan mendapatkan fungsi. Namun apabila kita ubah misalkan di sini ini Y sama dengan Fx, yang ini definisinya diubah menjadi ini dengan definisinya ini misalkan Y sama dengan harga mutlak X plus 1, maka ini adalah fungsi. Ya, nih. Nah, begitu. Kemudian berikutnya kita akan lihat contoh ini ya. Tentukan domain fungsi berikut. Tadi domain fungsi itu didefinisikan sebagai himpunan terbesar di mana fungsinya itu terdefinisi, ini ya, terdefinisi atau ada gitu ya. Ini Fx-nya ada atau terdefinisi. Jadi dalam hal ini untuk contoh 1 kita lihat fungsi f-nya itu rumusnya adalah fx sama dengan 1/x plus 2. Ya, di sini ini adalah fungsi. Nah, kemudian domainnya lalu apa? Ya. Nah, domain ini sebenarnya begini. Jadi kalau kita pandang fungsi itu sebagai semacam ini ya, mesin, ini fungsi. Nah, ini adalah inputnya, kemudian ini outputnya. Jadi ini tadi x, kemudian di sini kalau fungsinya f berarti di sini adalah fx. Fungsi f ini seperti mengolah input ini menjadi keluarannya gitu ya. Nah, domain itu adalah semua fungsi yang menjadi domain itu adalah semua x yang mungkin menjadi input dari mesin ini. Ya. Kemudian range itu adalah himpunan keluarannya. Sebagai contoh misalkan kalau kita punya fungsinya adalah fungsi f dengan di sini ya, fungsi f, kemudian inputnya x, keluarannya ini adalah harga mutlak x, kemudian ditambah 1 misalkan. Maka kita tahu yang ini mudahnya adalah X mana saja yang bisa di harga mutlak kemudian ditambah 1. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa semua bilangan real ini bisa menjadi input. Jadi dalam hal ini domain dari f adalah R. Nah, kemudian di sini range-nya RF itu adalah semua output yang mungkin. Kalau kita masukkan semua elemen bilangan real itu outputnya akan apa? Oh, harga mutlak X itu minimal adalah 0. Jadi ketika ditambah 1 itu pasti akan jadi minimal 1. Jadi kita akan dapatkan di sini ini adalah X anggota R dengan X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Begitu ya. Kemudian contoh lagi misalkan sekarang F-nya begini. Ini F, kemudian ini inputnya X,
keluarannya adalah X plus 1. Nah, di sini ini untuk membuat akar. Kalau kita akan mengerjakan akar ini, akar X plus 1, maka perhatikan bahwa di bawah tanda akar ini kan tidak boleh negatif ya, harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya berarti X yang mungkin menjadi input itu hanyalah X dengan X plus 1-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya di sini inputnya itu haruslah X yang lebih besar atau sama dengan minus 1. Jadi di sini ini domain F-nya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita tahu untuk X yang berapapun di sini ya, di dalam domainnya ini, kalau kita inputkan ke sini, keluarnya itu pasti akan selalu positif. Jadi dalam hal ini range dari F itu akan sama dengan X anggota R dengan X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya lagi. Di sini kalau kita punya fungsi ini fx sama dengan 1 per x plus 2. Ya, kenapa di sini ini domain fungsinya adalah r dikurangi minus 2? Ya, karena itu tadi semua bilangan real itu bisa kita inputkan ke dalam fungsi ini sebagai input dari fungsi ini, kecuali x sama dengan minus 2. Kenapa? Karena pada saat x sama dengan minus 2 ya, penyebut dari bentuk ini itu akan menjadi 0, dan kita tahu kita tidak boleh membagi dengan bilangan 0. Jadi minus 2 harus dikeluarkan sebagai input dari fungsi ini. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau kita perhatikan di sini, ini kita punya X dibagi X kuadrat minus 1 di bawah tanda akar. Artinya di sini ini yang saya highlight ini haruslah lebih besar dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Jadi problem di sini ini adalah problem pertidaksamaan. Ya, sehingga di sini solusinya adalah ini. Nanti silahkan dicek apakah benar. Ini nanti untuk konfirmasi bahwa yang tertulis di sini ini sudah sesuai ya. Nah, kemudian berikutnya ini yang ketiga, yaitu fx sama dengan ln x kuadrat minus x minus 6 ya. Nah, ln ini dia adalah logaritma, jadi e log gitu ya. E log ini sama dengan seperti ini, dengan bilangan dasarnya ini e, ini adalah bilangan alam atau natural gitu ya. Atau bilangan Euler, bilangan alam, bilangan natural, atau bilangan Euler. Dan ini nilainya kurang lebih 2,71828 dan seterusnya, ini tidak berhenti ya, bilangan irasional ya. Nah, di sini ini pada saat kita logaritmakan suatu bilangan ini harus lebih besar dari 0 ya. Jadi kita punya x kuadrat minus x minus 6 ini harus lebih besar dari 0, tidak boleh 0 ya, harus lebih besar dari 0. Dan kembali berarti pada saat kita mencari x yang memenuhi ini, artinya sama saja kita mencari solusi pertidaksamaan, yaitu ini ya. Ini pertidaksamaan lagi, dan ini solusinya gitu ya. Ini pertidaksamaan yang kuadrat, jadi pertidaksamaan dengan bentuk yang sebelah kiri berupa bentuk kuadrat ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi solusinya ini ya, nolnya di sini adalah minus 2, kemudian yang di sini 3, dan kita tahu ini akan menjadi lebih besar dari 0 kalau x-nya itu terletak di sebelah kiri minus 2 atau di sebelah kanan 3. Dan berikutnya kita juga punya yang keempat ini ya, nanti silahkan dicek di sini. Ini agar fx ini ada atau terdefinisi, haruslah di sini ini berarti x minus 1-nya harus lebih besar dari 0 dan x minus 4-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita akan punya ini.
Nah, nanti ini ada domain dan range, silahkan nanti dicoba ya. Nih, ini saya bagi